Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang aktualisasi Pancasila dalam penggunaan teknologi di kalangan generasi muda, yaitu salah satu materi dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengajar Ibu Dinar Ayu Mirungansari, SPD, MPD. Materi ini dikutip dari Jurnal Pendidikan Sosiologi. Sebelum saya masuk ke pembahasan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Agus Hotija dengan NIM 20233100068. Program studi dari D3 Farmasi Universitas Sakin Pati. Baik, pada bab pendahuluan ini di mana aktualisasi nilai Pancasila di kalangan generasi muda Indonesia saat ini goyah dan akan hadir pesatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang nyata ini menjadikan banyaknya dampak positif dan negatif bagi masyarakat dan bernegara. Hadirnya teknologi pun dapat menjadi ancaman bagi Pancasila sebagai ideologi bangsa oleh budaya baru. Aktualisasi dan pemahaman mengenai Pancasila sangat penting untuk kalangan muda di tengah era globalisasi yang pesat ini. Kemudian, pengertian aktualisasi. Aktualisasi adalah suatu bentuk kegiatan melakukan realisasi antara pemahaman akan nilai dan norma dengan tindakan dan perbuatan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, apa itu aktualisasi nilai Pancasila? Jadi, aktualisasi nilai Pancasila itu merupakan sebuah pengaplikasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbagai kalangan di Indonesia atau setiap lapisan masyarakat Indonesia. Kemudian aktualisasi nilai Pancasila itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, aktualisasi nilai Pancasila secara objektif, dan yang kedua ada aktualisasi nilai Pancasila secara subjektif. Untuk yang pertama, aktualisasi nilai Pancasila secara objektif itu meliputi aktualisasi nilai Pancasila dalam kenegaraan, khususnya dalam kelembagaan yang meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan aktualisasi nilai Pancasila subjektif, aktualisasi ini yang realisasinya terdapat pada individu dalam aspek moral dan normatif, dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan dalam hal bermasyarakat. Kemudian ada tinjauan aktualisasi Pancasila dalam penggunaan teknologi di kalangan generasi muda. Jadi, ada dua pandangan dari aktualisasi Pancasila dalam penggunaan teknologi. Yang pertama, aktualisasi nilai Pancasila oleh kalangan muda, dan yang kedua ada aktualisasi nilai Pancasila dalam berteknologi. Untuk aktualisasi nilai Pancasila oleh kalangan muda, bentuk dari pengaktualisasiannya, nilai-nilai Pancasila oleh kalangan muda ini dapat dilihat dalam berbagai hal. Yang pertama, dari segi kepatuhannya terhadap norma yang berlaku di masyarakat. Pada penerapan norma inilah bentuk dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Namun, jika dilihat tanpa riset yang mendalam, segi kepatuhan anak bangsa dalam menjalankan kewajibannya masih belum terlaksana dengan sempurna. Kemudian, aktualisasi nilai Pancasila dalam berteknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, teknologi adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis serta menjadi satu ilmu pengetahuan terapan. Aktualisasi Pancasila dalam berteknologi dengan adanya Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini yaitu undang-undang yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Aktualisasi nilai Pancasila dalam berteknologi berdasarkan grafik seperti gambar di samping, disimpulkan bahwa rata-rata pelaku pelanggaran Undang-Undang ITE banyak berasal dari kalangan muda, yaitu pelajar dan mahasiswa. Kemudian berikut ini sebuah contoh pengamalan nilai Pancasila yang sebaiknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama,
dapat memenuhi aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kedua, dapat memenuhi aturan berkendara. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dan yang keempat, dapat menghargai perbedaan agama dan budaya pada setiap individu. Kemudian berikut ada upaya aktualisasi nilai Pancasila pada kalangan muda. Yang pertama, sosialisasi di kampus ataupun masyarakat. Yang kedua, pemberian materi pembelajaran ataupun perkuliahan mengenai Pancasila. Kemudian yang ketiga ini paling efektif sesuai dengan yang dikatakan oleh Profesor Ari, yaitu berbincang dan mendengarkan lebih banyak mengenai kehendak pemuda mengenai nilai Pancasila. Jadi kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, yaitu Pancasila dijadikan pedoman dalam berbangsa dan bernegara. Bentuk dari implementasi yang nyata di masyarakat menjadikan sejauh mana nilai-nilai Pancasila tersebut hadir dalam setiap individu. Generasi muda merupakan pemeran utama sekaligus pewaris negara kelak, yang mana bentuk dari pengaplikasian pengamalan nilai Pancasila ini dapat menjadikan gambaran sejauh mana negara Indonesia dan ideologi bangsa dapat bertahan di tengah pesatnya kemajuan teknologi yang memberikan berbagai bentuk dampak positif dan negatif bagi seluruh generasi di Indonesia. Aktualisasi nilai Pancasila pada kalangan muda dalam berteknologi, khususnya teknologi informasi, masih belum begitu terlaksana. Dalam pengaplikasiannya masih terdapat hambatan yang ada. Namun hal tersebut dapat diatasi melalui beberapa upaya, baik itu melalui pembelajaran umum pada institusi formal ataupun ruang bicara terbuka dalam bentuk diskusi bersama. Jadi sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan manfaat dengan adanya pendidikan Pancasila ini. Saya sebagai generasi muda menjadi lebih memahami nilai-nilai dasar negara sehingga lebih tumbuh sikap demokratis, lebih mampu berpikir kritis dan berkarakter dalam kehidupan sehari-hari, dan juga menjadikan pribadi ini untuk lebih mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, toleransi, dan saling menghormati. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan untuk semuanya, dan apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.